Aku datang membawa kehangatan dan rasa kasih sayang. Halo semuanya, aku Ellen Falhat hadir untuk menyembuhkanmu. Pada kesempatan kali ini, aku hendak melanjutkan untuk membaca cerita-cerita teman-teman yang sudah dikirimkan di Story to Ellen. Bagi teman-teman yang belum tahu, Story to Ellen adalah sebuah tempat untuk kamu dapat menceritakan apapun itu yang berkaitan dengan pengalaman hidup. Seperti kisah cinta, kegagalan, kebahagiaan, kisah horor, atau apapun itu yang kamu simpan sendiri tanpa perlu takut privasi kamu terganggu. Jika kamu tertarik untuk mengirimkan cerita, kamu bisa membuka link di layar ini dan mengisinya sepenuh hati. Aku tunggu cerita dari kamu ya. Story ketiga, diganggu sewaktu dirawat di rumah sakit. Halo Ellen, aku ingin membagikan pengalaman aku yang cukup menyeramkan. Sebagai seorang indigo, melihat hal yang tidak kasat mata sudah menjadi hal biasa bagiku. Tapi kali ini kejadiannya benar-benar di luar dugaan. Pada bulan Desember 2023, aku dirawat di rumah sakit setelah kecelakaan pada bulan Oktober lalu. Aku menghabiskan waktu cukup lama di sana, bahkan sampai perayaan Natal. Di masa-masa sendirian itulah gangguan mulai muncul. Kamar rawat inapku memanjang dengan pintu di sebelah kiri, jendela besar di kanan, dan tempat tidurku itu agak dekat ke arah jendela. Setiap malam, suster selalu menutup tirai. Dan setiap kali malam tiba, ada bayangan berdiri di baliknya. Awalnya, bayangan itu hanya samar, tapi semakin lama semakin jelas. Hingga akhirnya aku bisa melihat kakinya yang pucat kebiruan, kukunya hitam legam, dan masih berlumuran darah. Aku itu orangnya insomnia akut, dan kalau tidur cepat, jam 3 itu selalu terbangun. Nah, suatu malam itu aku terbangun sekitar jam 3, dan anehnya lampu kamarku itu padam. Padahal aku tuh udah bilang ke suster buat jangan pernah mematikan lampu. Dan saat itu aku mendengar bisikan samar. Awalnya aku mencoba mengabaikan, lalu hendak meraih HP di meja samping. Hingga tiba-tiba pintu kamar terbuka. Aku kira itu suster, tapi tidak ada siapapun yang masuk. Saat itu aku berusaha menenangkan diri, hingga akhirnya sosok berlari cepat melintas di depan mataku. Seorang perempuan berambut panjang dengan bau anyir darah yang begitu menyengat. Dan dari situ aku tahu sosok itu bukanlah makhluk baik. Gangguannya itu semakin parah. Dia muncul mengintip dari sudut ruangan, kadang menampakkan wajah rusaknya, penuh borok dengan mata hitam pekat. Bahkan kadang terlihat terbang di pojok kamar. Hingga suatu malam, aku mengalami ketindihan. Tubuhku tidak bisa bergerak, dan dari sisi kanan bawah tempat tidur, sosok itu merayap naik perlahan. Saat itulah aku melihat dengan jelas kuntilanak dengan wajah penuh luka dan menyeramkan. Karena aku ketakutan, akhirnya aku memanggil teman lamaku. Dia adalah sosok perempuan Belanda yang sudah lama menemaniku. Awalnya aku tidak ingin membawanya ikut ke rumah sakit, takut ada makhluk jahat yang mengganggunya. Tapi setelah kejadian itu, aku benar-benar membutuhkan pelindungannya. Dan sejak ia hadir, gangguan dari sosok kuntilanak itu mulai mereda. Itulah pengalamanku di akhir tahun. Jujur, aku masih takut setiap kali mengingatnya. Sosok itu begitu mengerikan, seolah sudah dikuasai oleh sesuatu yang jahat. Mungkin suatu hari nanti aku akan bercerita tentang temanku yang Belanda itu. Tapi kalau dia mengizinkan ya. Aduh, aku tuh beneran merinding banget tahu dengernya. Apalagi pas bagian sosok itu makin lama makin jelas, sampai baunya tuh terasa. Jujur tuh aku tuh sampai takut kalau tiba-tiba dia ikut muncul di sini. Rasanya aku ikut gelisah seolah-olah ada yang mengawasi kita sekarang juga. Duh, pasti kamu takut banget gak sih waktu itu harus ngalamin itu semua sendirian di rumah sakit. Dan untungnya kamu punya teman yang bisa melindungi kamu. Kalau enggak, aku gak bisa deh bayangin apa yang bakal terjadi ke kamu. Tolong hati-hati ya. Kalau kamu mau cerita lagi, pastikan kamu merasa aman, oke? Karena aku sendiri sampai deg-degan loh dan takut banget sosok itu datang hanya karena kita sedang membicarakannya. Sekali lagi, tolong hati-hati ya. Story keempat,
Perjalanan mencari obat ajaib untuk orang tuaku. Halo Len, aku ingin berbagi cerita tentang orang tuaku. Dulu hidup kami berkecukupan. Apapun yang aku mau bisa terpenuhi. Orang tuaku punya usaha warung kecil yang cukup sukses, tapi semuanya berubah sejak ayah jatuh sakit. Dan anehnya, itu bukan sakit yang normal pada umumnya. Suatu hari di tahun 2019, sebelum pandemi COVID-19, aku masih ingat jelas. Aku sedang berdiri di depan warung sambil minum es, sedangkan ayah sedang ngobrol dengan tetangga yang sudah cukup tua. Tiba-tiba, ayah kejang tanpa sebab, padahal sebelumnya tidak punya riwayat sakit. Aku jelas panik dan langsung memanggil ibuku. Lalu tetangga datang membantu. Pada saat itu, aku masih kecil. Jadi, aku belum merasakan emosi yang terlalu kuat. Kejang akhirnya mereda, tapi setelah itu sesuatu yang menyeramkan terjadi. Tatapan ayah terlihat kosong, lalu tertawa dengan sangat keras. Di situ aku sadar bahwa ayah kerasukan. Kakekku kebetulan sedang ada kerjaan di dekat rumahku, dan beliau tahu beberapa doa-doa untuk menenangkan ayahku. Saat sudah tenang, sosok yang merasuki ayahku bicara. Yang intinya, kini di tubuh ayahku ada dua sosok. Satu wanita dan satu lagi laki-laki. Dan mereka ada di kedua kaki ayahku. Sejak hari itu, ayah tidak bisa berjalan, lumpuh total. Kami sudah mencoba rumah sakit, pengajian, doa-doa, bahkan sampai pindah rumah berkali-kali karena saran dari seseorang. Tetapi ayah tetap tidak sembuh. Harta kami habis untuk biaya berobat. Dari punya rumah sendiri sampai akhirnya kita harus mengontrak. Suatu hari ayah menemukan acara televisi yang menayangkan seorang ustadz bernama Danu. Setiap kali doa diputar, tubuh ayah bereaksi, teriak, gemetar, dan menangis. Ibu yang melihat itu langsung menghubungi Ustadz Danu. Saat bertemu langsung, ayah bahkan sudah bereaksi sejak awal. Dan setelah didoakan, ayah membaik meski belum sembuh total. Kami diberi rekaman doa dan itu sempat membuat kondisi ayah lebih baik meski tidak lama. Sudah sekitar 1 tahun kondisinya masih susah berjalan dan doa itu pun sudah tidak ada efeknya lagi. Akhirnya ayah dibawa lagi ke rumah sakit oleh ibu dan dokter mendiagnosis penyakit kaki yang memang perlu obat rutin. Setelah itu ayah bisa berjalan walaupun tidak stabil. Dan dari situ entah bagaimana ayah mulai memiliki semacam ilmu dari setan yang katanya bisa membantu orang lain. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi seolah makhluk yang dulu menguasai tubuhnya kini tunduk padanya. Beberapa bulan kemudian, di saat ibu pulang kerja, ayah kembali kejang sambil berkata, "Mau pulang." Yang dimaksud adalah pulang ke sisi Tuhan. Kami berusaha menahannya tetap kuat hingga akhirnya yang berbicara bukan ayah lagi. Sosok itu seperti tahu siapa ibu, ayah, dan kakekku, tapi tidak mengenal aku dan abangku. Aku curiga itu leluhur kami. Dan setelah kejadian itu, keadaan ayah lebih tenang dan sampai sekarang beliau masih harus mengandalkan obat agar bisa berjalan. Sekarang aku sudah dewasa, sedang mencari pekerjaan. Walau banyak harta yang hilang, aku tetap bersyukur karena keluargaku masih lengkap. Bagiku, kehilangan harta tidak sebanding dengan kehilangan orang tua. Aku hanya ingin ayah bisa benar-benar sembuh, hidup normal seperti dulu. Itulah ceritaku. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan. Halo, terima kasih ya sudah mau bercerita. Aku gak bisa bayangin deh gimana rasanya melihat ayah yang biasanya sehat-sehat saja tiba-tiba jatuh sakit, bahkan sampai kerasukan di depan mata. Apalagi kamu waktu itu masih kecil ya, pasti sangat membingungkan. Antara panik, takut, tapi juga belum sepenuhnya paham apa yang sebenarnya terjadi. Yang bikin aku terenyuh setelah kejadian itu ternyata
hidup keluarga kamu berubah 180 derajat. Dari yang awalnya berkecukupan, sampai harus menjual rumah dan juga barang-barang, dan akhirnya pindah-pindah tempat tinggal demi mencari kesembuhan. Itu pasti capek banget, bukan cuma buat ayahmu saja, tapi juga buat ibumu dan kamu sendiri. Dan yang aku lihat dari ceritamu, keluargamu itu kuat banget. Ibumu gak pernah menyerah mencari jalan, dari rumah sakit, doa, sampai pengobatan alternatif. Dan kamu juga tetap bertahan, tak bersyukur walau keadaan berat itu pun gak gampang. Aku salut deh sama kamu. Aku percaya dengan doa, kesabaran, dan dukungan dari keluarga, ayahmu masih bisa terus berjuang. Dan yang paling penting, kalian masih saling menguatkan satu sama lain. Aku hanya bisa bilang, jangan pernah merasa sendiri ya. Kamu sudah melakukan yang terbaik sebagai anak. Dan semoga ayahmu diberi kesehatan yang lebih baik dan keluargamu selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih sudah berbagi cerita yang begitu pribadi dan penuh perjuangan ini. Dan semoga dengan berbagi ini, beban di hatimu bisa sedikit lebih ringan ya. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung episode Story to Ellen yang kedua. Dari cerita-cerita yang kita dengar hari ini, aku jadi sadar kalau setiap orang punya perjuangan yang gak kelihatan dari luarnya. Ada yang harus menghadapi rasa takut di rumah sakit, dan ada juga yang harus berjuang keras demi kesehatan orang tua tercinta. Kalau kamu yang lagi dengar ini juga sedang melewati masa sulit, aku cuma mau bilang, kamu enggak sendirian loh. Selalu ada jalan, selalu ada harapan, dan selalu ada orang yang peduli sama ceritamu. Kadang dengan berbagi aja, hati kita bisa terasa lebih ringan. Jadi, kalau kamu ingin curhat atau berbagi pengalamanmu juga, jangan ragu untuk isi form yang sudah aku sediakan di deskripsi ya. Siapa tahu kisahmu bisa jadi penguat untuk orang lain juga. Terima kasih yang sudah menemani Story to Ellen hari ini, dan semoga cerita yang kita dengar bisa bikin kita lebih menghargai hidup, lebih sayang sama orang-orang yang ada di sekitar kita, dan lebih berani untuk menghadapi hari esok. Sampai jumpa di episode berikutnya ya teman-teman. See you later.